Presiden Kolombia Gustavo Petro menjadi sorotan usai berpidato di sidang Majelis Umum PBB. Dalam pidato itu, dia secara terbuka mengecam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dia menyerukan penyelidikan terhadap Presiden AS Donald Trump serta penghentian genosida Israel di Palestina. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih yang membuatnya begitu vokal? Yuk kita bahas. Petro adalah presiden Kolombia pertama yang berhaluan kiri. Dia juga merupakan mantan anggota pemberontak. Saat berusia 17 tahun, dia bergabung dalam kelompok gerilya M19 yang merupakan singkatan dari Gerakan 19 April. Tapi kelompok ini berbeda dengan kelompok pemberontak lain yang umumnya fokus pada ideologi komunis. Justru M19 memiliki tujuan yang lebih nasionalis dan populis. Mereka ingin membasmi korupsi, mengakhiri dominasi elit politik, dan menuntut keadilan sosial bagi rakyat Kolombia. Petro sendiri bergabung dengan kelompok ini karena dia yakin bahwa perjuangan gerilya dapat mengubah sistem politik dan ekonomi Kolombia. Meski begitu, aktivitas M19 juga lumayan sadis. Mereka kerap melakukan penculikan politisi dan tokoh-tokoh terkenal. Bahkan M19 pernah membunuh 13 politisi Kolombia di sebuah tempat yang dijuluki Palace of Justice of Colombia. Sebagai anggota M19, tugas utama Petro adalah menimbun senjata curian. Pada Oktober 1985, dia ditangkap dan dipenjara setelah kedapatan memiliki senjata api dan bahan peledak rakitan. Gustavo Petro terpilih sebagai presiden Kolombia pada 19 Juni 2022. Nah, mungkin hal ini membuat kamu heran kenapa mantan anggota pemberontak bisa masuk ke pemerintahan. Sekadar diketahui, M19 telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah pada tahun 1990. Setelah itu, kelompok ini pun mengakhiri aktivitas bersenjatanya. Setahun kemudian, pada tahun 1991, Petro memulai karir politiknya sebagai anggota DPR Kolombia. Sekitar tahun 1994, dia menerima ancaman pembunuhan. Hal itu membuatnya melarikan diri ke Belgia. Dia tinggal di sana selama 2 tahun dan menjalankan jabatan sebagai atase diplomatik. Di sela-sela tugas dan pelarian ini, dia melanjutkan studinya di bidang ekonomi dan lingkungan di Universitas Katolik Louvain. Setelah kembali ke Kolombia, Gustavo Petro melanjutkan karir politiknya. Pada tahun 1998, dia terpilih lagi sebagai anggota DPR. Dia menjabat selama 2 periode hingga tahun 2006. Setelah itu, Petro terpilih sebagai anggota Senat. Sebagai senator, dia dikenal sebagai kritikus presiden. Dia juga sangat vokal dalam mengkritik politisi yang terkait dengan kelompok paramiliter dan kartel narkoba. Hal ini membuatnya dicintai banyak warga Kolombia. Dia pun kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2010. Sayangnya, dia gagal dan hanya finish di posisi keempat. 2 tahun kemudian, Petro terpilih sebagai wali kota Bogota. Selama jadi wali kota, dia memperkenalkan sejumlah program sosial yang sukses, termasuk subsidi tarif air dan ongkir bus untuk warga kurang mampu. Dia juga berhasil mengurangi utang, kejahatan, dan kemiskinan di Bogota. Dia juga berusaha mengatur ulang pengumpulan sampah di Bogota. Sayangnya, kebijakan ini justru menjadi bencana baginya karena menyebabkan tumpukan sampah di jalanan. Pada akhirnya, dia dipecat dari jabatannya pada tahun 2013. Tapi setelah mengajukan banding ke Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, jabatan Petro sebagai wali kota dikembalikan pada tahun 2014. Selain itu, larangan baginya untuk memegang jabatan publik selama 15 tahun juga dicabut. Pada tahun 2018, Petro kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Kali ini dia gagal lagi, tapi berhasil masuk ke posisi kedua. 4 tahun kemudian, dia maju lagi dan kali ini berhasil memenangkan kursi presiden. Sebagai presiden sayap kiri, Petro sangat kritis terhadap ketidaksetaraan, penindasan, dan kekuasaan imperialisme. Dia secara konsisten menentang apa yang dianggapnya sebagai ketidakadilan global dan penindasan terhadap kaum lemah seperti di Palestina. Hal ini membuat Petro dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling vokal dalam mengkritik operasi militer Israel di Gaza. Dia bahkan memutuskan hubungan diplomatik Kolombia dengan Israel pada tahun 2024.
Selain itu, selama masa kepresidenannya, Petro telah menginisiasi berbagai kebijakan dan reformasi yang ambisius. Salah satunya mengesahkan reformasi pajak yang berpihak pada kaum miskin. Dia juga berhasil melakukan reformasi agraria yang berujung pada penyerahan tanah-tanah perkebunan. Selain itu, Petro juga mendukung upaya perlindungan lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, laju deforestasi di Kolombia berkurang hampir 38% pada tahun 2023. Mengenai kehidupan pribadinya, Gustavo Petro sudah menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Istrinya saat ini adalah Veronica Alcocer Garcia. Sebagai ibu negara, Alcocer secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas filantropis dan proyek-proyek sosial di Kolombia.